Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nabila Putri dengan NPM 2114151051052 dari jurusan Kehutanan B. Di sini saya akan menjelaskan PPT dengan judul Produktivitas Air dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian di Indonesia yang saya ambil dari Jurnal Penelitian Terapan Ilmu Geografi dan Pendidikan Geografi volume 5 nomor 3. Pada PPT ini ada 4 daftar isi, yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Pada bab yang pertama, yaitu pendahuluan, dengan bertambahnya penduduk, maka akan menyebabkan meningkatnya juga kebutuhan pangan dari suatu masyarakat. Indonesia mengalami permasalahan dan juga tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya pada bahan pokok yaitu beras. Tantangan tersebut terjadi karena konversi lahan sawah menjadi lahan yang ditanami dengan tanaman yang bernilai tinggi atau alih fungsi lahan menjadi kawasan non-pertanian. Masalah ketersediaan air dan bencana banjir serta kekeringan karena perubahan iklim secara drastis. Potensi air di Indonesia itu mencapai 694 miliar kubik per tahun. Akan tetapi, potensi ini tidak menyebar secara menyeluruh ke semua wilayah yang ada di Indonesia. Karena tidak menyebar, maka potensi ini dan konsentrasi jumlah penduduk yang tinggi akan menyebabkan defisit ketersediaan sumber daya air yang akan berdampak buruk. Kondisi ketersediaan air untuk pertanian hingga tahun 2003 mengalami penurunan kualitas layanan pendistribusian air irigasi pada petani hingga 40% dari fungsi optimalnya. Peningkatan produktivitas air pertanian mempunyai peran sebagai pencegah kerusakan dan juga lingkungan, serta ketahanan pangan, memenuhi kebutuhan air, perkotaan, dan juga industri. Bab yang kedua itu adalah metodologi. Pada bab metodologi ini adalah sebagai review secara umum tentang kondisi sumber daya air yang ada di Indonesia. Penyusutan tulisan ini juga dilakukan dengan studi literatur dari berbagai makalah ilmiah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air pertanian. Bab yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Pada bab yang ketiga ada permasalahan dalam pengolahan sumber daya air pertanian. Air kan digunakan untuk memenuhi produksi pertanian. Penggunaan air di bidang pertanian itu mencapai 66%, yang merupakan pemakaian terbesar di bidang pembangunan. Sumber daya air juga menjadi faktor penting dalam keberlanjutan suatu pertanian. Letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak pada garis khatulistiwa mendapatkan sebaran curah hujan yang bervariasi dari yang ekstrim hingga ke normal. Kesalahan pengelolaan air yang tercermin dari tingkat pencemaran air yang tinggi, pemakaian air yang tidak efisien, fluktuasi debit sungai, kelembagaan yang lemah, dan peraturan perundang-undangan yang belum dijalankan. Ketersediaan air atau sumber daya air ini bervariasi, baik dari ruang maupun waktu. Sumber daya air dari siklus hidrologi adalah sumber daya yang selalu berubah dan juga dinamis, yaitu sumber daya yang mempunyai suatu perubahan. Indikator yang digunakan untuk menilai ketersediaan air dan penggunaan air adalah IPA atau biasa disebut Indeks Penggunaan Air. Indeks penggunaan air tersebut adalah rasio antara kebutuhan dan juga ketersediaan air. Jika semakin tinggi angka IPA, maka semakin memprihatinkan nih ketersediaan air di suatu wilayah. Pada bidang pertanian, tingkat efisiensi pemanfaatan air melalui jaringan irigasi masih rendah, yaitu sekitar 40%. Yang akan menjadi kendala dalam upaya menurunkan IPA.
Degradasi das dan juga sumber daya air akan mengakibatkan penurunan produksi padi. Kondisi ini bisa dipercepat karena lahan layanan jaringan irigasi yang tidak berfungsi karena rusak sehingga membutuhkan rehabilitasi yang berat. Yang kedua ada konsep produktivitas air dalam pengelolaan sumber daya air pertanian. Produktivitas air adalah perbandingan antara hasil bersih tanaman, hasil kehutanan, perikanan, peternakan terhadap jumlah air yang digunakan untuk memproduksi hasil bersih tersebut. Produktivitas dibagi menjadi produktivitas air secara fisik dan juga produktivitas air secara ekonomi. Produktivitas air menggambarkan hasil atau keuntungan dari setiap unit yang air itu gunakan. Produktivitas air secara fisik adalah rasio antara output pertanian dan juga jumlah air yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Sedangkan produktivitas air secara ekonomi adalah nilai dari setiap unit yang digunakan pada pertanian yang berkaitan dengan nutrisi, pekerjaan, kesejahteraan, dan juga lingkungan. Penggunaan indikator digunakan untuk menghitung produktivitas air dengan beberapa skala, yaitu ada skala tanaman, field scale, beneficial use, field scale, beneficial dan non-beneficial, skala sistem irigasi, skala das, dan skala subdas. Yang ketiga ada strategi peningkatan produktivitas air dalam pengelolaan sumber daya air pertanian. Peningkatan pengelolaan air, waktu yang tepat dalam pemberian suplai air untuk mengurangi tingkat stres tanaman akan berdampak juga pada peningkatan hasil. Jika tanaman itu semakin sedikit stres, maka peningkatan hasilnya akan semakin tinggi. Pengurangan jumlah evaporasi pada non-tanaman, pengurangan evaporasi pada lahan terbuka. Peningkatan produksi untuk setiap unit evapotranspirasi tanaman pada tingkat tanaman dan juga lahan. Yang keempat, ada solusi untuk peningkatan produktivitas air dalam pengelolaan sumber daya air pertanian. Yang pertama, solusinya dengan cara pertanian terpadu biosiklus, yaitu pertanian yang mengintegrasikan tanaman, ternak, dan juga ikan dalam satu siklus sehingga hasil panen dari satu kegiatan pertanian dapat menjadi input kegiatan pertanian yang lain. Teknologi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air irigasi yaitu teknik irigasi. Bergilir teratur perlu disosialisasikan lebih luas untuk meningkatkan produktivitas air. Bab yang keempat yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah kondisi sumber daya air di Indonesia secara kuantitas tidak tersebar secara merata yang mengakibatkan terjadinya defisit air di sejumlah wilayah. Pendekatan produktivitas air ini mempunyai fungsi untuk menghadapi kelangkaan penggunaan sumber daya air dan juga bisa mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Strategi penyediaan air meliputi peningkatan dan juga pemantapan penyediaan air dengan konservasi ekosistem hidrologis daerah aliran sungai. Sekian yang dapat saya jelaskan dari PPT ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.